sekali-sekali berani menampar saya. Sekarang kamu yang keluar dari rumah ini. Bantu saya untuk mengusir dua orang ini. Ayo, keluar! Sekarang kamu keluar! Ya Allah, lindungi aku, ya Allah. Maafkan menantu-menantuku yang sudah berbuat kejam seperti itu. Ya Allah, Mama kenapa ya? Hasil, kemana saja kamu selama ini, nak? Tega betul kamu pergi tanpa pamit. Mama benar-benar menderita selama kamu nggak ada. Mama merasa kehilangan anak perempuan Mama satu-satunya. Asih diculik. Iro datang dan menculik Asih. Dia mau menjual Asih ke teman orang asing. Astagfirullah. Tapi Asih berusaha melarikan diri. Lalu Asih bertemu dengan bapak-bapak polisi ini. Dan mereka membawa Giro. Nggak tahu kemana dan mereka mengantarkan Asih ke sini, Ma. Alhamdulillah, nak. Kenapa ada di luar, Ma? Kan Mama lagi sakit. Mama nggak boleh keluar. Bangun dari tempat tidur aja Mama nggak boleh. Kenapa Mama sama Nindya ada di luar? Yufi dan Hindun mengusir Mama dan Nindya. Masya Allah, tega benar, Bu. Bu, tindakan mereka sudah dikategorikan penganiayaan. Kami harus bertemu mereka. Sasan? Siap. Siap. Wah, lampir mesti diapain sini biar bisa diem? Permisi kami polisi. Polisi. Mbak. Polisi, Mbak. Mbak. Polisi, Mbak. Mbak. Itu apaan sih? Polisi. Udah diam. Ada polisi, Mbak. Polisi kenapa? Apa urusannya datang ke sini? Aduh, nggak tahu hidung ngumpet. Aduh, kenapa? Udah. Kamu kalau ngomong sama dia, ini masalah besar jadinya. Hindun mesti ngomong ya, nggak mau. Mbak udah gila kali. Hindun ngumpet. Apaan sih? Takut. Enak aja. Sebentar. Iya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Pak Polisi, ada apa? Ini, Pak. Dia dan menantu saya yang satu lagi yang mengusir saya, Pak. Apa benar yang dibilang Ibu tadi? Enggak, bohong, Pak. Orang itu kelakuan kakak saya, Pak. Mana kakak ipar Anda? Kakak ipar saya ada di kamarnya, Pak. Tapi Bapak percuma, Pak, ketemu dia. Orang dia itu sakit. Iya, Pak. Dia itu sakit gila. Tadi itu gilanya kumat, Pak. Makanya sekarang dia saya kurung di kamarnya. Tapi saya udah telepon rumah sakit jiwa kok, Pak. Biar mereka datang sini untuk membawa dia ke sana.
Bohong. Dasar pengecut. Kalian cuma berani dengan orang tua yang lemah. Sudahlah, sabar ya. Nanti sakit lagi. Pak, biar kami saja yang menyelesaikan masalah ini. Baik, kalau begitu, kalau ada apa-apa, tolong telepon polsek terdekat. Makasih, Pak. Kami permisi dulu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Masuk. Pengecut kamu. Di depan polisi kamu seperti malaikat. Tapi di depan mama kamu seperti iblis. Oh, sudah. Kita masuk. Yuk. Kurang ajar. Berani-berani bentak saya. Awas nanti kalau Kak Lukman sama Faris pulang, saya bikin terbalik keadaan. Suster, apa kabar, Suster? Baik. Halo, Dedek. Ini loh, tadi saya ke ruangan Dokter Hana, tapi tidak ada. Kemana ya? Ini loh, kok pengen ketemu ibunya. Oh, Dokter Hana selalu ada di ruang rawat inap utama 1, Ibu. Bisa diantar ke sana? Baik, ayo, Bu. Silakan. Makasih ya, Suster. Iya. Ini tempatnya. Terima kasih, Suster. Iya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Papa? Papa ada di sini. Mila kangen nih sama Papa. Mila. Papa kok nggak pulang-pulang? Mila. Papa pulang, sayang. Apa masalah ninggalin Mila terulang, ya? Mila, itu bukan papa kamu, Mila. Ini cucu saya. Ini anak saya! Ini anak saya! Bukan, ini cucu saya. Ibu! Mila, itu bukan papa kamu, Mila. Mila! Bukan. Mila! Cucu saya. Mila! Cucu saya. Bukan. Mila! 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 Papa yang mana, sayang? Biarin aja, Bu. Kenapa kamu biarkan Mila ketemu orang itu? Siapa laki-laki itu? Hah? Sus, kamu di luar aja ya. Mari Bu, saya jelaskan di kantor saya. Ibu khawatir, kenapa sih si Mila dibiarkan dengan orang-orang itu? Ibu nggak usah khawatir, Bu. Lagian Ibu ngapain sih bawa Mila kemari? Mila di rumah tuh nangis terus, ingin ketemu kamu, dan ingat sama papahnya. Hei, siapa laki-laki itu yang mirip Hendrik? Saya juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba polisi membawanya kemari, tanpa identitas yang jelas, dan sekarang dia mengalami lupa ingatan. Karena wajahnya mirip sekali dengan Henry, saya rawat dia, Bu, daripada dia terlunta-lunta di jalan. Oh, ibu baru tahu sekarang. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu pulang telat? Rupanya kamu menghabiskan waktu kamu dengan dia.
Jangan-jangan kamu punya rencana dia itu untuk menggantikan Henry. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Bu, ibu kok tega-teganya sih ngomong seperti itu? Demi Allah, Bu, saya nggak punya niat seperti itu. Untuk saat ini, belum ada yang bisa menggantikan suami saya, Henry. Tapi kenapa kamu biarkan anak kamu menganggap orang itu sebagai ayah kandungnya sendiri? Semirip-miripnya dia itu bukan ayahnya Mila. Ibu harus segera memberitahukannya. Bu, saya mohon, Bu. Saya mohon jangan sekarang, Bu. Apa ibu ngeliat tadi betapa bahagianya Mila ketemu dengan laki-laki itu, Bu? Dia pikir dia itu papahnya. Apa ibu mau melihat Mila lebih sedih daripada sebelumnya? Saya mohon, Bu, jangan bilang Mila sekarang. Ini adalah satu-satunya jalan untuk membuat Mila supaya bahagia, Bu. Tapi itu salah, Han. Lambat laun akan ketahuan juga. Saya tahu, Bu. Tapi saya mohon beri saya waktu. Pelan-pelan, bagaimana caranya, saya akan buat cerita supaya Mila jauh dari laki-laki itu. Saya juga udah buat iklan untuk laki-laki itu, agar keluarganya dapat menemukan dia di rumah sakit ini, Bu. Baik, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, jangan laki-laki itu dibawa ke rumah. Yang kedua, kalau laki-laki itu sudah dibawa keluarganya, kamu harus menerima Fendi. Itu jalan yang terbaik. Supaya Mila tidak sedih dan kehilangan figur seorang ayah. Jelas? Mana anak papa ya? Anak papa mana nih? Oh, wah, gitu papa. Sekarang Mila mau pakai papa topi. Aduh, jangan. Papa udah pakai topi ini. Aduh, nanti papa jadi papanya sakit sayangnya. Mila kan harus pulang, sayang. Mah, Oma mana? Oma ada di kantor Mama. Dia harus pulang karena ada urusan penting. Mila pulangnya sama Oma, sayang ya. Nggak mau, Mila mau sama papa. Mila, papanya Mila kan masih sakit. Lihat aja tuh, kepalanya papa aja masih ditutupin sama perban. Iya, papanya Mila masih sakit, sayang. Mila nggak mau pulang. Iya deh, boleh. Tapi sampai sore aja, sayang ya. Abis itu Mila pulang sama Mama. Pinter. Mila sayang, Mama benar. Kamu harus ngikutin sarannya Mama. Kan, Mila bisa ngeliat papa besok. Tapi papa janji ya jangan pergi lagi. Iya sayang, papa janji gak akan pergi ya. Papa sayang sama Mila ya. Kenapa, Han? Saya bingung, Ruth. Mila sudah menganggap orang itu sebagai ayahnya sendiri. Sebaliknya juga dengan dia. Seandainya saya ngomong yang sebenarnya bisa-bisa Mila kecewa. Orang itu juga bisa-bisa kecewa, Ruth. Hana, jangan bingung. Apalagi kamu sedih kayak gitu. Kamu berdoa saja pada Tuhan. Minta jalan keluar yang terbaik buat kamu. Aku akan turut mendoakanmu. Ya, paling tidak untuk menebus kesalahanku dulu.
Apa? Mila menyangka Hendri telah kembali? Bener, Hen. Soalnya pasien Hana itu persis Henry. Pantas saja Mbak Hana sering pulang telat. Dan berabainya lagi, Ma. Kalau Mila sudah benar-benar menganggap dia itu ayahnya, jangan-jangan Mbak Hana juga jadi keterusan menganggap dia itu suaminya. Itu tidak akan terjadi. Ibu mengandalkan ini semua sama kamu. Kamu sudah menunjukkan perhatiannya sama Mila. Kamu harus selangkah lebih maju. Kamu harus membuat Hana menerima kamu. Mengerti? Tapi kalau orang asing itu tidak pergi juga, bagaimana? Pasti akan pergi. Karena Hana sudah pasang iklan di koran-koran untuk keluarganya. Kalau keluarganya tidak ada, Hana sendiri yang akan mengatakan kalau dia itu bukan Henry. Tapi sebelum saatnya tiba, kamu sudah harus meluluhkan hati Hana. Mengerti? Ada apa sih? Kok Mbak Yufi telepon kami suruh pulang buru-buru? Aduh, untung kalian pulang. Aduh Mas, rumah ini sudah jadi neraka sementara kalian pergi. Saya sama Mbak Yufi nyaris dibikin gila sama Mama. Mama kan sedang sakit. Apa yang telah Mama lakukan terhadap kalian? Iya, Mama sakit memang sakit. Tapi mulutnya itu loh, mulut Mama itu lebih tajam daripada pedang. Nggak pagi, siang, sore, malam, nggak peduli hujan, nggak peduli panas. Kita setiap hari selalu jadi sasaran maki-makiannya. Saking nggak tahannya, tau nggak Mas? Mbak Yufi mengurung diri dia di kamar. Dan sampai sekarang Mbak Yufi nggak mau keluar. Masya Allah, Yufi. Kenapa jadi begini sih? Hah? Mana Hindun tahu? Tanya aja sama Mama tuh. Yufi? Yufi? Mama kan sudah tua dan sedang sakit. Mestinya kamu sabar sedikit dong, Ma. Enak aja kamu ngomong gitu. Jelas aja kamu bisa ngomong begitu. Karena kamu itu setiap hari tidak pernah ada di rumah. Kamu tahu, begitu kalian pergi, Mama kalian itu selalu menyiksa kita dengan kata-kata nyinyirnya. Iya Mas, benar. Pantas aja saya sama Mbak Yufi nggak bisa punya anak. Gimana bisa punya anak coba? Kalau setiap hari hidup kita tertekan dan serasa hidup dalam neraka. Pokoknya saya nggak mau keluar dari kamar ini. Kamu harus bicara dulu sama ibu kamu. Tuh kan, saya nggak mau keluar dari kamar ini daripada saya ketemu ibu kamu. Mendingan saya di kamar ini terus. Tuh kan, dengar sendiri. Ya sudah, kalau begitu kita bicara sama Mama. Oke. Ma, kenapa sih Mama selalu marah-marah sama Yufi dan Yehindun? Mama bikin mereka menderita saja. Iya, Ma. Mereka itu jadi sedih. Kenapa sih Mama kok setega itu? Masya Allah. Rupanya kalian berdua sudah dibutakan oleh kedua wanita itu. Justru selama ini mereka yang membuat Mama sangat menderita. Mereka berlaku seperti iblis-iblis. Ma, tolong Ma. Mama jangan bilang mereka seperti itu. Mereka tuh istri kami, Ma. Mama adalah ibu kalian. Mama yang melahirkan kalian ke bumi ini. Kenapa kalian lebih membela wanita iblis-iblis itu daripada mama kalian sendiri? Ma, mereka tuh bukan iblis. Mereka tuh istri kami, Ma. Dan asal Mama tahu saja, gara-gara Mama, mereka tuh tidak bisa punya keturunan. Sejak mereka di sini, mereka merasa tertekan, Ma. Jadi dalam hal ini, siapa yang iblis, Ma? Mereka atau Mama? Mas Lukman. Diam kamu. Ya. Astagfirullahaladzim. Rupanya bukan cuma mata kalian yang dibutakan oleh mereka, tapi juga mata hati kalian.
kalian bukan anak mama lagi. Anak mama tinggal Rizky. Mama akan cari Rizky kemanapun juga sampai ketemu. Daripada mama tinggal di sini bersama anak-anak mama yang sudah tidak menyayangi mama lagi. Terserah. Kami juga tidak mau mama lama-lama tinggal di sini. Bas, kenapa itu? Ayo. Mama tadi kenapa marah-marah seperti itu? Kalau mama marah-marah nanti mama tambah sakit. Mereka sudah menyakiti hati mama. Tapi mama maafkan mereka, nak. Mama tidak tahu apa yang akan Tuhan balaskan kepada mereka. Tapi semoga Tuhan membuka hati mereka dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Asih, sekarang kamu bereskan pakaianmu dan pakaian mama secukupnya. Kita ke Jakarta. Kita cari Rizky sampai ketemu, nak. Jangan, nak. Jakarta terlalu keras buat anak kecil seperti kamu. Biar nanti mama titipkan kamu ke famili di Cimahi. Biar nanti mama sama Kak Asih yang mencari Kak Rizky. Mama di sini aja dulu ya. Asih beres-beresin barang dulu. Jagain mama ya. Biar nanti mama yang cari Kak Rizky ya. Nah, sekarang kontrol emosi ibu. Iya, Dok. Jangan cepat marah. Karena hal itu bisa mengakibatkan ibu seperti ini. Dan ini sudah saya buatkan resepnya. Tolong segera diambil. Ya, terima kasih, Dok. Semoga lekas sembuh ya. Dan saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Mari, Dok. Mari saya antar ke bawah. Aduh. Mbak, sakit beneran, Mbak? Iya, sekarang sakit beneran. Gara-gara mak lampir sialan itu. Hidung saya jadi begini, penyok. Sekarang Mbak nggak usah khawatir lagi soal darah tinggi. Karena mungkin sekarang si Mak Lampir lagi siap-siap pergi dari rumah ini. Jadi mulai sekarang kita berdua bisa jadi ratu di rumah ini. Hidung penyok. Mama, apa? Hidung penyok. Enggak penyok. Sakit. Iya. Hana. Saya mau bicara sebentar tentang lelaki itu. Mama sudah bicara sama kamu kan? Sudah. Han, seharusnya kamu tidak perlu melakukan sandiwara ini. Saya tahu. Tapi semuanya sudah terjadi. Saya juga nggak mau, tapi... Han, kita semua sudah kehilangan. Saya kehilangan kakak, dan kamu kehilangan suami. Tapi mestinya kita bisa memecahkan masalah ini di antara kita tanpa melibatkan orang lain.
Selama ini saya tidak berani mengungkapkan. Karena saya masih menghargai, menghormati almarhum Henry. Tapi kalau kamu bisa beri kesempatan bagi saya. Iya sayang. Hana. Saya urus anak saya dulu ya. Lain kali kita bicara lagi. Kamu tidak boleh mundur. Hari ini kamu gagal, masih ada hari esok. Jadi bagaimana menurut kamu, Asti? Kamu menikahi saya? Ya. Gimana, Ma? Asti, kamu layaknya matahari hidup saya. Menikahi kamu adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan. Dan kalau sampai saya tidak bisa menikahi kamu, saya akan merasa hidup saya seperti di neraka. Oke, Reynold. Saya akan menikah dengan kamu. Asti, terima kasih Asti. Kamu tidak akan kecewa. Ibu, terima kasih. Atau mungkin mulai sekarang saya bisa panggil Ibu Mama. Selama ini belum pernah ada laki-laki yang panggil Tante Mama. Mama senang sekali. Saya juga senang, Ma. Maaf, saya permisi ke toilet dulu. Ya. Oh ya, silakan. Cepat ya. Ya. Dengar gak, Ma? Ayo kamu nikahin Asti. Asti, kamu tuh beruntung sekali loh. Dapat laki-laki seperti dia, orang kaya lagi. Hidup kamu akan berubah, sayang. Dan orang-orang akan menganggap kamu ratu. Hidup kita juga berubah, terutama keuangan kita, sayang. Kita akan terlepas dari kemiskinan sama. Kita akan kaya lagi, ya kan, Ma? Oke, sekarang Mama mau telepon sahabat Mama dulu ya. Mau mengabarkan kabar gembira ini, kamu kan mau nikah. Oke? Sebentar ya, sayang. Tidak, Pak. Saya untuk bayar makan siang ini aja saya udah nggak punya uang. Gak apa, yang penting kamu bilang dulu gimana jadinya. Mulus seperti sekarang. Asti sudah setuju untuk menikah dengan saya. Dan Nova juga dengan senang hati mendukungnya. Mana sih? Aduh, maaf Ibu ya, maaf. Dan bulan madu kamu dengan Asti. Di mana kita bisa memisah Asti? Bisa. Udahlah, Tante, udah nggak usah pusing soal itu. Anggap aja semuanya udah beres. Begitu saya menikah dengan Asti, saya akan langsung menyerahkan perempuan itu ke Tante. Jadi Tante tinggal cari pelanggan saja. Terima kasih. Saya harus ke sana, Tante. Makasih ya. Makasih, Tante. Saatnya sekarang saya bisa membalas dendam dengan perempuan brengsek itu. Boleh ditanyain. Maaf membuat kalian nunggu lama. Gak apa-apa. Sampai di mana kita tadi? Mana ya? Ya, pernikahan saya bukan? Mama. Ada apa ini, Ma? Asti, dia ternyata laki-laki bajingan, penipu.
Mama lihat sendiri dia menerima uang dari Bu Ambar. Itu artinya dia suruhannya Bu Ambar. Dan mau balas dendam terhadap keluarga kita. Iya kan? Tunggu Ma. Ini saya tidak kenal siapa Ambar dan Gero. Gero? Mama, dari mana kamu tahu kalau anaknya Ambar itu Gero? Hah? Dari mana? Kamu jangan coba-coba mau nikahin anak saya ya. Kalau sampai kamu nekat, saya akan laporkan kamu sama polisi. Tahu? Ayo, Asti, cepat. Ma. Diam. Asti. Asti. Sialan. Gimana ini? Gimana kalau sampai Tante Ambar tahu? Brengsek. Sabar ya, Mah ya. Jakarta kan kotanya besar sekali. Lagian kita lagi 1 hari di sini. Jadi kita harus sabar cari rezeki ya. Justru itu yang Mama khawatirkan, Nasi. Dalam sehari orang bisa saja tersesat di jantung kota ini. Apalagi Rizky sudah berminggu-minggu tidak pulang. Mama khawatir kalau dia ketemu penjahat, lalu... Ma kenapa, Ma? Ma kenapa, Ma? Pak, tolong ke rumah sakit terdekat, Pak. Baik, Bu. Sabar, Ma, tarik nafas yang panjang aja dulu. Ya Allah. Ya, Pak, tolong cepet ya, Pak ya. Ya, Bu. Nggak bisa, Tante lagi sibuk. Mila mau ketemu Papa. Lagian kamu ngapain sih ke rumah sakit? Dia itu bukan bapak kamu. Bapak kamu itu sudah mati, tahu? Tante bohong, Tante bohong. Aduh, kamu tuh bandel banget sih. Oma. Apa sayang? Apa? Oma, antarin Mila ke rumah sakit dong. Mau ketemu Papa. Mila, ke rumah sakitnya kapan-kapan aja ya. Oma kan lagi sibuk, ya? Mila nggak mau nanti, Mila mau sekarang. Sekarang kan nggak ada yang nganter ke sana. Lagian suster kan lagi pulang kampung. Mila mau beliin es krim nggak mau, Oma? Ya? Mila nggak mau es krim, Mila mau Papa. Mila dengerin Oma dong. Mila harus nurut sama Oma, ya? Kalau Oma nggak mau nganterin Mila, telepon Mama dong, suruh dia jemput Mila di sini. Iya. Mila sabar dulu ya, jangan cerewet ya. Nanti Oma marah nih. Kok cerewet amat kamu sekarang ya? Hah? Tunggu dulu. Cepatan, Oma. Cepatan, Oma. Sabar dulu dong. Belum ada yang angkat. Suster, tolong tensi pasien dulu. Halo? Hana? Iya, Bu. Kok Mila nangis, Bu? Iya, dia pengen ketemu laki-laki yang di rumah sakit itu. Ibu sudah pujuk, malah mau beliin es krim. Dia tetap kepengen ke rumah sakit juga. Ya udah, kamu ngomong sendiri deh sama Mila ya. Nih, Oma nih, Mama nih. Halo, Mama. Sayang. Kok nangis, sayang? Kenapa? Mila mau ketemu Papa, Ma. Mila kangen nih sama Papa. Iya, sayang. Mila jangan nangis ya. Pasti Mila akan ketemu Papa, ya nak ya? Mila nggak mau nanti, Mila sekarang Mama pulang dong.
Mila? Mila? Kamu dengar sendiri kan? Sebelumnya Mila tidak pernah sesedih ini dan tidak pernah marah-marah. Tapi sekarang tangisannya membuat kuping ibu masih copot. Kamu harus segera bertindak. Iya, Bu. Suster, tolong pasien ini gantikan bajunya sama baju yang saya belikan kemarin. Bajunya ada di situ ya, Sus. Izin keluarnya gimana, Dok? Biar saya yang urus. Maaf, Dok. Ada pasien gawat di ruang UGD. Saya akan segera ke sana. Makasih, Dok. Setelah dia selesai, bawa dia ke ruang UGD ya, Sus. Baik, Dok. Nah, tinggal ganti bajunya dulu ya. Berapa tensinya, Sus? 120/90, Dok. Apa yang dirasa, Bu? Agak sesak, dokter. Saya periksa ya. Tarik nafas, Bu. Pas. Tarik nafas, Bu. Ini sebentar, Pak ya. Mari, Pak. Gimana perasaannya, Bu, sekarang? Sudah enakan, Dok. Ibu harus banyak istirahat. Jangan banyak pikir ya, Bu. Saya lepas ya. Rasanya gimana? Sudah lega, Dok. Saya buat resep ya, Bu ya. Mari, Dok. Saya bantu. Saya buatkan resep ya, Bu. Ibu ada alergi obat, Bu? Sepertinya sulfa saya nggak tahan.